sepanjang 2024, PSSI semakin gencar melakukan naturalisasi untuk timnas Indonesia. Tercatat ada 9 pemain yang akhirnya bisa menjadi amunisi tambahan bagi skuad Garuda, di mana 9 nama yang datang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia ini memberi dampak yang begitu signifikan. Hasilnya, saat ini skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil melangkah sampai ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itses, Nathan Choeon, Tom Hai, dan juga Ratnar Orakmangun menjadi gerbang pemain naturalisasi timnas Indonesia yang pertama datang di tahun 2024. Mereka tampil membela skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kekuatan timnas Indonesia sudah bertambah solid, tapi PSSI tak berhenti menjalankan program naturalisasi. Pada Juni 2024, giliran Calvin Fardong yang datang untuk menambah skuad, yaitu kekuatan skuad Garuda. Dia turut bermain tatkala timnas Indonesia memainkan pertandingan pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Filipina. Dia tampil solid dan menuai pujian meski tak bisa main 90 menit penuh. Calvin bermain sangat baik, di mana memang ini adalah pertandingan pertamanya dan harusnya tidak begitu mudah untuk dia debut karena ada perbedaan waktu dan juga lingkungan. Tapi dia tetap tampil baik sebagai pemain profesional. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga membuat timnas Indonesia mesti menambah kekuatan. Sejumlah nama bermunculan dari publik dan diharapkan PSSI bisa menaturalisasinya. Nama Martin Paes yang paling banyak disebut oleh penggemar timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, PSSI banyak mendapat desakan terkait kiper FC Dallas ini karena proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dia sudah rampung sejak Agustus lalu. Akan tetapi Paes tidak bisa langsung bermain untuk timnas Indonesia. FIFA belum mau mengesahkan kepindahan warga negara sang kiper karena tercatat pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. PSSI harus menempuh berbagai cara untuk bisa mengesahkan kepindahan warga negara Paes hingga akhirnya pada September 2024, publik Indonesia dibuat gembira karena mantan pemain FC Utrecht ini dipastikan bisa bermain melawan timnas Arab Saudi. Memiliki Paes untuk mengawal gawang tim besutannya, Shin Tae-yong menyiratkan kepuasan. Ia melihat sosok kiper berusia 26 tahun itu memberi dampak signifikan kepada tim. Kata Shin Tae-yong, Paes itu dapat memimpin rekan-rekannya dari lini paling belakang tim. Saya yakin dia akan lebih baik lagi ketika dirinya dan pemain lain lebih kompak satu sama lain. Kegembiraan penggemar timnas Indonesia juga berlanjut tak berselang lama dari kehadiran Paes dalam skuad. Dua pemain lagi yang berkarir di Liga Belanda yaitu Miss Hilgers dan Eleanor Reinders sah dinaturalisasi. Nama Kevin Dix yang sudah sejak lama diharapkan bisa menjadi pemain timnas Indonesia akhirnya turut bergabung pada Oktober 2024. Ia menjadi pemain naturalisasi terakhir timnas Indonesia di tahun 2024. Masih ada 4 pertandingan yang mesti dilalui oleh timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang untuk bisa melaju ke babak selanjutnya pun juga terbuka. Menarik tentunya menantikan gebrakan berikutnya dari PSSI. Pemain keturunan Tristan Goyer kode keras ingin membela timnas Indonesia. Dia membuat tato bertuliskan keluarga di dadanya. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, pemain berdarah Maluku berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Cha De Jong keluarga. Tulisnya, di mana unggahan seniman tato Cha De Jong dalam Instagram @maestro.ing disertai dengan emotikon bendera merah putih dikutip pada Selasa 31 Desember. Tato itu kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tristan merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax ke klub Eleanor Reinders yaitu PSV Zwolle. Sayangnya Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideritanya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan juga akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini, pelatih Shin Tae-yong sering menempatkan Astawi Mangku Alam, Sandy Walsh, atau Jakob Sayuri di posisi tersebut. Di informasi kedua, meskipun timnas Indonesia tak lolos ke babak semifinal gelaran ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, namun ternyata selalu saja ada kehebohan yang dikaitkan dengan skuad Garuda.
Kali ini statement salah satu pendukung timnas Indonesia yaitu dari timnas Vietnam, Nguyen Van Boltox, yang berkomentar dengan membandingkan pemain belakang Indonesia Jay Itzes dengan Nguyen Xuan Son, pemain naturalisasi anyar negaranya. Dalam sebuah komentar melalui akun Facebooknya, Nguyen Van Boltox juga mengatakan bahwa kualitas Jay Itzes tak ubahnya hanyalah pemain amatiran jika dirinya bertemu dengan Nguyen Xuan Son. Jay Itzes hanyalah pemain amatiran jika bertemu dengan Nguyen Xuan Son, tulis seperti mana diunggah kembali oleh akun Instagram @glnews_ig pada Senin. Tentu saja statement ini memantik kehebohan tersendiri di kalangan para pecinta sepak bola nasional, terlebih para pecinta timnas Indonesia. Pasalnya, Jay Itzes sendiri merupakan salah satu pemain belakang terbaik Indonesia dan menjadi andalan di lini pertahanan pasukan Garuda sejak menjalani debutnya tahun lalu. Lantas, apakah memang benar demikian? Benarkah Jay Itzes akan terlihat seperti pemain amatiran jika bertemu dengan Nguyen Xuan Son? Tentu saja semua pernyataan itu akan terjawab ketika kedua pemain ini saling berhadapan di lapangan. Namun secara general, tentunya apa yang disampaikan oleh pendukung Vietnam tersebut tidak benar. Pasalnya, secara asumsi kasar, jika kualitas yang dimiliki oleh Nguyen Xuan Son lebih baik atau minimal setara dengan Jay Itzes, tentunya pemain ini akan berkiprah di kompetisi yang levelnya lebih tinggi. Berdasarkan data transfer market, pria bernama asli Rafaelson Bezerra Fernandes itu saat ini bermain untuk Nam Dinh FC dan memiliki nilai pasar di angka 8,69 miliar rupiah. Nilai ini tentunya terpaut jauh dari harga pasar yang dimiliki oleh Jay Itzes, di mana bek berusia 24 tahun itu saat ini memiliki nilai pasar di angka 52,14 miliar rupiah. Lantas, apakah hanya itu yang membuat Jay Itzes kemungkinan lebih unggul dari Nguyen Xuan Son? Tentu saja ada indikator lain yang membuat Itzes bisa dikatakan lebih unggul daripada Xuan Son. Yakni Itzes sudah terbukti kualitasnya dalam bertarung melawan para penyerang kelas wahid di belantara sepak bola Eropa. Dalam berbagai sumber dijelaskan, pemain Venezia itu sukses mengantongi penyerang-penyerang kelas wahid Serie A seperti Dusan Vlahovic dari Juventus hingga penyerang kaya pengalaman seperti Romelu Lukaku yang kini menjadi andalan Napoli. Lantas dengan reputasi yang dimiliki oleh Jay Itzes itu, akankah dirinya berubah menjadi amatir saat bersuang Nguyen Xuan Son nanti? Tentu saja kita akan melihat pembuktiannya ketika kedua pemain ini juga bertemu di lapangan hijau. Kita nantikan untuk informasi selanjutnya. Salam olahraga.